Dapat pesan khusus dari Alex Pastor, pelatih timnas U17, Nova Arianto ingin pasukannya tidak takut dengan kualitas Korea Utara. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menginginkan pasukannya tidak takut dengan kualitas tim Korea Utara, KORUT, yang akan mereka hadapi pada perempat final Piala Asia U17 2025 di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, Arab Saudi, Senin 14 April. Korea adalah salah satu tim yang sangat diwaspadai secara kualitas individu, secara etos kerjanya, secara fisik, secara mental. Korea Utara salah satu tim unggulan di Piala Asia kali ini, kata pelatih Nova dikutip dari rekaman audio yang diterima pewarta, Minggu. Tetapi saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini dan saya mau lihat pemain saya mempunyai mental yang kuat. Karena sekali lagi mereka saat ini akan bermain di Piala Dunia, saya mau lihat mental pemain bisa maksimal. Kita lihat besok siap-siap di lapangan dan semoga kita bisa menang. Lanjutnya, Indonesia berhak melaju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025, setelah menjadi juara grup C. Calon lawan Indonesia, yakni KORUT, merupakan tim peringkat kedua di klasemen akhir grup D. Dengan melihat tim-tim peserta grup D, yang dihuni juga oleh juara grup Tajikistan, Oman, dan Iran, pelatih Nova mengatakan bahwa kualitas tim-tim di grup tersebut juga cukup baik. Timnas Indonesia memiliki waktu istirahat sehari lebih lama dibandingkan KORUT yang masih bertanding pada 11 April. Meski demikian, pelatih Nova mengingatkan bahwa masalah pemulihan kondisi para pemain bukan hal yang utama. Situasinya kan di kompetisi yang seperti ini, kita tidak bisa yang bergantung dengan pemulihan kita yang sangat baik. Tapi bagaimana kita melihat kesiapan mental pemain? Bagaimana mereka bisa lebih siap lagi nanti di pertandingan lawan Korea Utara? Tegas mantan pemain PSIS Semarang dan Persib Bandung itu. Pelatih Nova juga menyadari bahwa tim asuhannya masih kerap membuat kesalahan dalam hal-hal mendasar. Ia berharap hal itu dapat diperbaiki saat bertemu KORUT. Kita bisa melihat dari prioritas saya terutama masih masalah passing, masalah mengambil keputusan di lapangan. Karena kita bisa lihat saat melawan Afghanistan, banyak keputusan-keputusan pemain yang terlambat dalam mengambil keputusan. Kapan masuk eksekusi bola, kapan dia harus syuting, kapan dia harus mengambil bola, itu semua keputusan-keputusan kami. Dan semoga di 2 hari ini kita bisa perbaiki lagi di pertandingan ketahuan Korea Utara, pemain bisa lebih improve lagi, pungkas pelatih Nova yang sudah mempersiapkan jika pertandingan kontra KORUT harus ditentukan dengan adu penalti. Timnas Indonesia U17 tengah menjelma jadi kuda hitam yang mengguncang Asia. Yap, skuad Garuda Muda yang awal diragukan kini justru melenggang dengan gagah menuju Piala Dunia 2025. Kemampuan Timnas Indonesia menyingkirkan sejumlah raksasa Asia sontak menyita perhatian dunia. Skuad Garuda menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang meraih tiket Piala Dunia 2025 untuk kategori usia 17 tahun. Menariknya, 2 raksasa Eropa ini justru hanya bisa jadi penonton lantaran tersingkir di babak kualifikasi. Yap, 2 raksasa Eropa ini harus jadi penonton Timnas Indonesia di Piala Dunia nanti. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U17 akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Ajang bergengsi ini bakal diikuti 48 tim dari 6 konfederasi FIFA. UEFA menjadi kontingen terbesar dengan 11 wakil, termasuk juara bertahan Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia. Namun, 2 raksasa Eropa, Belanda dan Spanyol justru gagal lolos. Belanda U17 terpuruk di dasar grup A4 dengan hanya 1 poin, sedangkan Spanyol U17 harus puas di posisi ketiga grup A2 dengan raihan 4 poin. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, diam-diam menaruh perhatian serius pada perkembangan timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri, pemberitaan soal tim nasional sepak bola Indonesia akhir-akhir ini selalu ramai di Belanda, bahkan dari senior sampai kelompok umur, kata Koeman. Terbaru tim nasional U17 mereka lolos ke Piala Dunia. Namun sayang tim nasional kita, Belanda, gagal lolos, lanjutnya. Mereka bermain dengan semangat luar biasa dan menunjukkan ambisi untuk perubahan agar lebih baik. Saya ucapkan selamat, pungkasnya. PSSI akan menaturalisasi 2 pemain asing keturunan Indonesia lagi. Ada nama baru kali ini yang diungkap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengungkapkan kepada publik bahwa saat ini PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet 2 pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, 2 pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari 2 pemain rahasia ini.
Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat ditemui wartawan di Jakarta. "Apakah ada pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia, Pak?" tanya salah satu wartawan kepada Exco PSSI tersebut. "Tambahan pemain keturunan lagi? Tentu saja, jika ada yang mau atau rekomendasi dari pelatih," kata Arya Sinulinga. "Yang pasti kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-namanya sepertinya agak asik di telinga," lanjut Arya Sinulinga. "Keturunannya dari sana juga, dari timnas pusat, Belanda?" tanya wartawan lagi. Iya dari sanalah," balas Arya Sinulinga. Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. "Nantilah, tapi yang pasti ada posisi tengah sama penyerang," jawab Arya Sinulinga. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi striker lagi, agar tim asuhan Patrick Kluivert semakin gahar lagi. "Depan masih kita cari. Ya biar mereka, pemain yang sudah ada, bisa bersaing," pungkas Arya Sinulinga. Diketahui pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat banyak pujian, salah satunya dari sejumlah media asing. Kesuksesan pemain naturalisasi dalam memajukan proses perkembangan timnas Garuda membuat banyak mata menyoritinya dengan baik. Seperti yang kita lihat, pemain naturalisasi timnas Indonesia di kelompok umur dan juga senior memberikan dampak positif bagi permainan di atas lapangan. Tak ingin supporter kecewa, pelatih kepala timnas U17 Indonesia, Nova Arianto mengaku ingin menyiapkan strategi khusus untuk bungkam Korea Utara. Jelang menghadapi Korea Utara, Nova Arianto pun bicara belak-belakan soal kekuatan tim lawan. Nova Arianto mengakui bahwa ia telah melihat pertandingan antara Korut U17 melawan Oman U17. Melihat calon lawan tersebut, pelatih berusia 45 tahun tersebut mengakui kualitas Korut. Menurutnya, Korut merupakan tim yang memiliki kualitas bagus, sehingga mereka tak bisa dianggap mudah. "Yang pasti saya melihat secara kualitas tim Korea Utara cukup baik ya, dan kami sangat mewaspadai Korea Utara," ujar Nova Arianto. Mantan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior ini mengatakan bahwa Korut memang harus diwaspadai. "Saya juga sudah melakukan meeting dengan tim pelatih, dan kita sangat mewaspadai Korut, karena Korut pasti ingin lolos ke babak selanjutnya," jelasnya. "Jika perlu kita akan berdiskusi dengan pelatih timnas senior, saya pikir itu perlu dilakukan," lanjutnya. "Jadi, apa yang akan kita buat ya akan terlihat besok," pungkasnya. Amunisi baru untuk memperkuat timnas Indonesia seakan tidak habisnya. Kekinian, beredar kabar jika salah satu bek tangguh dari klub Liga Utama Inggris, yakni Joel Veltman siap bergabung. Disita dari akun Facebook Urmedia, bek untuk klub Liga Utama Inggris Brighton Hove Albion, Joel Veltman menyatakan niat serius untuk membela timnas Indonesia. Hal itu dipertegas Joel Veltman lantaran menurut dia Indonesia mengalir dalam darahnya. Bek asal Belanda kelahiran 15 Januari 1992 itu belum pernah menyelidiki kemungkinan tersebut. Namun kini mengaku terbuka dan bangga jika bisa memperkuat skuad Garuda. Joel Veltman menyadari adanya aturan soal perpindahan federasi, tetapi dia yakin memenuhi syarat karena sudah lebih dari 2 tahun tak membela Belanda. Terakhir kali Veltman bermain untuk timnas Belanda adalah di Euro 2020 yang tertunda akibat pandemi. Nah, berdasarkan regulasi FIFA, ia kini memenuhi kriteria untuk pindah federasi. "Saya ingin mencari tahu dan tidak menutup kemungkinan bermain untuk Indonesia. Saya serius soal ini," tegas Veltman. "Jika semua terlihat lebih jelas, mungkin saya akan menghubungi Federasi Sepak Bola Indonesia. Saya mungkin akan sangat senang," lanjutnya. Lantas apakah bek tangguh Liga Utama Inggris itu bakal dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, semakin bersemangat untuk menambah daftar pemain abroad. Hal itu tak lepas dari kesuksesan skuad Garuda Muda melangkah ke Piala Dunia U17. Kepastian itu diraih usai skuad Garuda Muda lolos dari fase grup Piala Asia U17 dengan mengumpulkan 9 poin. Tak heran, Nova Arianto menyatakan pencarian pemain abroad akan dilakukan demi berbicara banyak di Piala Dunia U17 yang akan datang. Mantan asisten pelatih Shin Tae-yong itu berniat menghadirkan lebih banyak lagi sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Memang, jika ada pemain berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan kita panggil, kata Nova Arianto menanggapi soal pemain abroad. Sementara itu, Coach Nova tak tutup mata dengan evaluasi setelah laga. Meski hasil akhir timnya menang dan lolos,
sang pelatih merasa bahwa ada hal masih harus terus diperbaiki terutama di pemain lapis kedua. Maka dari itu, ia akan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik untuk pemain pelapis, memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya pasti akan mencari pemain abroad demi melangkah jauh di ajang Piala Dunia U17, tutur Coach Nova. Jika ada, kenapa tidak? Pemain lokal yang punya kualitas pasti kita bawa, namun kombinasi dengan pemain abroad akan semakin baik, tegas pelatih berkepala pelontos. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan. Pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa? Tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang gak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam YouTube pribadinya. Tunggu saja kejutan dari PSSI, semoga semua yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar, tegasnya. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goodmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City. Sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Danilo Doeki yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Denny Lanzaat kembali ke Belanda, cari pemain keturunan lagi untuk bela timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat kembali pergi ke Belanda untuk kembali mencari pemain-pemain keturunan yang bisa membela Garuda. Kepada media Belanda VP, Lanzaat mengakui akan pencarian pemain keturunan Indonesia dalam waktu dekat. Saya kembali pergi ke Belanda, kemungkinan berada di sana selama 2 pekan untuk mencari pemain keturunan, kata Lanzaat dilansir bolasport.com dari Voetbal Premier. Pemain naturalisasi terbukti menambah kekuatan timnas Indonesia, buktinya, pasukan Garuda mampu mencetak sejarah dengan lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 yang jadi kali pertama sepanjang sejarah. Meski begitu, Lanzaat menyatakan ada kesulitan memilih pemain keturunan karena sebagian besar masih muda dan belum mendapatkan menit bermain reguler bersama klub mereka. Kami mencari pemain dengan darah Indonesia, saya pikir mereka pemain yang lebih bagus, ketimbang pemain yang main di liga lokal, kata Lanzaat. Tapi jika melihat seksama, hal ini juga tidak mudah, sangat sedikit ada pemain keturunan yang bermain reguler untuk timnya, tegasnya. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idze sampaikan pesan khusus kepada Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di perempat final Piala Asia U17 2025. Dia mengingatkan pemain Timnas Indonesia U17 untuk tak terlena dengan hasil manis di fase grup Piala Asia U17 2025. Bang Jai mengatakan persiapan Garuda Asia harus lebih matang lagi untuk menghadapi babak perempat final. Dengan begitu, hasil manis diharapkan bisa diraih. Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di grup C Piala Asia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto itu sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0, menggulung Yaman 4-1, dan menyikat Afghanistan 2-0. Hasil manis ini memastikan Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final dengan status juara grup. Mereka juga otomatis lolos ke turnamen bergengsi Piala Dunia U17 2025. Pemain Venezia itu mengapresiasi perjuangan Zahabi Goli dan kolega. Apalagi ketika harus bersusah payah mengalahkan Afghanistan di laga terakhir grup C pada Jumat, 11 April 2025, dini hari tadi. Meski harus menunggu hingga 90 menit, kemenangan 2-0 atas Afghanistan ini semakin menambah semangat para pemain, ujar Jai Idzes di cuitan Twitternya. Walau begitu, Jai Idzes mengingatkan Timnas Indonesia U17 untuk tetap fokus menatap babak 8 besar. Ex-pemain Go Ahead Eagle itu menginginkan Garuda Asia mempunyai persiapan serta mentalitas yang lebih matang. Perlu persiapan yang lebih matang untuk berjuang di babak 8 besar, bila perlu sampai babak final, kata Jai Idzes. Siapapun yang akan dihadapi nanti tidak akan mudah, tapi kalian harus tampil dengan berani dan berjuang untuk kebanggaan Indonesia, tandasnya. Timnas Indonesia U17 menyudahi fase grup Piala Asia U17 2025 dengan hasil gemilang.
Pasukan Nova Arianto menggasak Afghanistan 2-0 pada laga pamungkas grup C di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat, 11 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, melakukan beberapa perubahan tim yang dimainkan sebagai starter di laga ini dibandingkan dua pertandingan pertama. Rotasi ditempuh guna menjaga kondisi kebugaran pemain. Tambahan 3 angka atas Afghanistan membuat Timnas Indonesia U17 berkibar di puncak klasemen grup A dengan nilai 9. Disusul Korea Selatan dengan nilai 6 yang ikut lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Mantan pemain Manchester United, Park Ji-sung menyoroti penampilan Timnas Indonesia U17 yang luar biasa dalam 3 pertandingan selama fase grup. Menggasak semua lawan-lawannya terutama tim kuat Korea Selatan, 1-0, dan Yaman, 4-1, dianggap sebuah pencapaian mengesankan. Di sisi Asia Tenggara, Indonesia U17 menjadi satu-satunya tim yang melaju dan memiliki tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Mereka tampil gemilang dengan raihan 3 kemenangan di grup C, tulis Park Ji-sung di laman Instagram pribadinya. Melihat performa yang ditunjukkan Zahabi Goli CS, Timnas Indonesia U17 diprediksi tidak hanya akan berhenti di babak perempat final. Evandra Florasta dan teman-temannya bahkan bisa melangkah lebih jauh lagi. Indonesia U17 menunjukkan kekuatan absolut dengan 3 kemenangan. Tim Indonesia pun menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17, dan punya peluang besar untuk melangkah jauh di Piala Asia U17. Lanjut tulisan dari mantan pemain sepak bola Korea Selatan itu.